Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini malam hari ini akan menanggapi tentang pendapatnya tentang Ustadz Ujang Bustomi yang beberapa tempo waktu lalu itu banyak celotehan-celotehan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini saya minta pendapatnya dari Mas Dian sebagai santri cilik ya. Bagaimana Mas Dian? Ya, kalau menurut saya sendiri sih, saya mendengar celotehan tersebut agak sedikit geram. Bagi saya sendiri, saya sangat geram sekali. Jadi banyak orang pintar, tapi dia itu bodoh. Bagi saya, beda dengan orang yang mengerti. Kalau orang yang mengerti itu dia lebih dominan melihat dulu intisari apa yang beliau ini tunjukkan, dan beliau ini ditontonkan sebuah channel tersebut. Harusnya kita tahu apa manfaatnya gitu. Bukan hanya sebatas kita mendompleng sesuatu tontonan tersebut bahwa itu bahasanya settingan atau itu real nyata, tapi kita tuh bisa rangkul, kita harus tahu apa isi dalam video tersebut gitu loh. Dalam garis besarnya, kalau menurut saya, dalam video tersebut itu kita itu dituju supaya kita itu jangan percaya dengan dukun gitu, jangan percaya dengan dunia mistis gitu, tapi kita itu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu seperti itu. Dia melakukan video tersebut membasmi dukun-dukun santet, dukun lah, segala jenis dukun yang mengandung ilmu hitam. Itu bagi saya itu berarti kan kita itu mencontohkan bahwa kita itu harus membasmi kemungkaran, kemunafikan. Kita harus membasmi orang-orang yang mau menyesatkan kita. Tujuannya kan seperti itu. Dalil beliau menggunakan sebuah channel YouTube, sebuah tontonan dengan cara seperti itu, dakwah beliau itu pun hanya sebatas hiburan, nggak seperti kita, nggak jauh beda seperti kita nonton televisi gitu, televisi siksaan anak yatim, anak tiri rasanya seperti itu. Kita kan tahu apa sih sumbernya itu, maknanya itu seperti apa. Pasti kan kita yang ambil sisi baiknya, bukan sisi yang negatifnya gitu. Jadi kalau bagi saya sendiri, udahlah, jangan merasa kalian itu sok pintar tapi bodoh, tapi tolong dalami dulu apa maknanya. Tujuannya cuma satu kok, kita terus memperangi kemungkaran, kita tuh harus memperangi ilmu hitam yang emang menghasut kita untuk ke jalan yang tidak benar gitu. Hakikatnya, tujuannya ya kita tuh harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya seperti itu. Bukan hanya kita cuma berpintar dalam meloceh, kita pintar mengkritik seseorang. Emang merasa diri kalian itu udah benar gitu. Kalau emang kalian udah merasa diri kalian itu benar, benarnya itu seperti apa? Nah, ini saya potong Mas Dian ya. Jadi intinya Mas Dian tidak terima ya ketika Kang Ujang Bustomi, Ustadz Ujang Bustomi itu ada yang melecehkan dan ada yang menghina, ada yang mengeluarkan statement bahwasanya itu adalah settingan, bohong dan hoaks semua yang terjadi itu. Tapi kita melihatnya itu di sisi lain ya, bukan melihat itu settingannya, tapi di situ isi dari video konten tersebut itu adalah dakwah secara tidak langsung ya. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Saya sangat dongkol sekali itu ada beberapa orang kritik seperti itu, saya dongkol. Emang merasa kalian itu udah benar gitu loh. Mau membenarkan sesuatu tontonan yang settingan, bohong demi kebenaran. Kebenaran yang seperti apa gitu loh. Iya. Justru beliau itu berdakwah seperti itu. Dia itu mencari konten seperti itu untuk mencari rezekinya dia gitu loh. Tapi kan dalam konten tersebut ada unsur maknanya sendiri buat kita. Orang yang mengkritik tersebut juga toh tujuannya dia juga mencari duit.
kalau tujuan dia nggak mencari duit, buat apa dia membuka konten YouTube pribadinya dia untuk mengkritik orang lain gitu. Dalam garis besar itu panjat sosial ya, ataupun pansos untuk menaikkan subscriber channel orang tersebut ya. Dengan membawa nama Ustadz Ujang Bustami, lalu Gus Idris, lalu Mas Karyo ya dari Medan ya. Iya, justru seperti itu. Kenapa gitu? Kalau emang sama-sama udah nyari duit yang seperti itu, ya udah, kita tinggal tonton aja sebuah tontonan tersebut, kita ambil sisi baiknya, apa dalil di tontonan tersebut, ambil hikmahnya, bukan hanya sebatas kita untuk mengkritik gitu. Toh belum tentu kalian itu benar. Oh ya. Saya tahu di negara Indonesia ini banyak orang pintar tapi bodoh. Tapi kalau orang yang mengerti itu pasti pintar. Kan bahasa saya. Seperti itu saja gitu. Kalau merasa kesampean itu mengerti, pasti akan menceloteh sesuatu orang yang mengkritik seseorang yang seperti itu gitu. Kalau emang kalian mengerti, beda kalau orang pintar. Banyak orang pintar. Jadi ini kan intinya banyak masukan. Masa sih dukun santet diberantas setiap hari nggak habis-habis, terus mana yang ditangkap, terus mana yang dipenjara, seperti itu. Jadi intinya itu para subscriber itu bertanya tentang kebenaran dari video konten yang dilakukan oleh Gus Idris, Kang Ujang Bustami, dan Mas Karyo. Jadi itu minta penjelasan dan pemahamannya bagaimana menurut Mas Dian ini? Nah, untuk penjelasan yang seperti itu, kita kan udah tahu dari pertama beliau itu bikin sesuatu konten, beliau kan udah mengatakan bahwa itu sebuah hiburan. Iya, paham. Bisa digarisbesari, sebuah hiburan. Untuk memperangi dukun santet, kok dukun santet ini kok nggak dipenjara? Kalau emang itu dukun santet, wong polisi juga kalau mau menangkap dukun santet itu harus ada buktinya dan ada korbannya. Ya, betul. Kalau nggak ada korban dan nggak ada bukti sama sekali, mungkin beliau oknum tersebut pun nggak bisa menangkap secara langsung gitu. Nggak bisa, karena nggak ada barang bukti dan nggak ada korban. Karena itu, kalau untuk berpikir dengan masalah goib itu susah gitu, terkecuali medis. Kita tahu apa kendalanya, ini diracun atau dibunuh, kelihatan, barang bukti pun kelihatan gitu. Namanya goib, mau gimana mau di penjara, tidak bisa dibuktikan secara real ya. Tidak bisa dibuktikan secara real. Ini juga kan ada undang-undang RUU ya, rancangan undang-undang untuk masalah mistis ini untuk bisa dipenjarakan, itu juga masih digodok ya, ataupun dirembukan oleh para pihak DPR dan parlemen ya. Itu juga masih belum deal. Nah, di sini pesan terakhirnya buat Mas Dian ini untuk para penghina Gus Idris, Mas Karyo, dan Kang Ujang Bustami itu apa? Terakhir. Kalau buat saya sendiri, pribadi saya sendiri, saya juga punya organisasi. Pertama, saya membela negara. Yang kedua, saya membela kiai. Mau sampai kayak manapun saya tetap membela kiai. Jadi untuk para netizen atau penonton atau yang suka ngeritik, tolong kalian diresapi secara jernih kalau emang sampean itu merasa mengerti, bukan merasa pintar ya. Kalau merasa mengerti, digarisbawahi, cari sisi positif dari tontonan tersebut, bukan semata-mata kalian hanya bisa mengkritik. Dan kalau kalian ingin mengkritik tersebut, bercerminlah dulu sampean udah benar atau belum. Itu tujuan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dian ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.